Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Matika sekalian. Jumpa lagi pada video kali ini yang akan membahas tentang bentuk akar. Untuk bentuk akar kali ini kita akan ngulas dulu materinya. Nanti setelah ngulas materi akan kita berikan video lanjutan terkait soal-soalnya. Oke, langsung aja menuju materinya. Oke, untuk materi yang pertama tentang sifat-sifat akar. Bentuk umum akar itu adalah akar A pangkat M di mana akarnya N. Maka kalau seperti ini kita bisa menuliskan menjadi A pangkat M per N. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian kalau ada akar A pangkat M di akar, maka di sininya kan kosong nih. Maka kalau tidak ada tulisan apapun, defaultnya adalah 2, sehingga AM per 2. Kemudian kalau misalkan pangkat A-nya kosong, di sini ada akar N, maka defaultnya A pangkat seper N. Jadi kalau di pangkat bilangan pokoknya itu adalah defaultnya 1, tapi kalau untuk akar defaultnya 2, kayak gitu. Contohnya kayak gini, akar A saja, maka ini adalah A pangkat setengah. Oke, seperti itu bentuk umum dari akar. Kemudian adalah penjumlahan dan pengurangan akar. Penjumlahan dan pengurangan akar aturannya kalau ada A akar C ditambah B akar C, maka variabel A sama B-nya bisa dijumlahkan. Dan akar C-nya tetap. Ini kayak variabel X lah, AX tambah BX sama dengan A tambah BX kayak gitu. Jadi bisa dijumlahkan kalau yang ada akarnya itu sama. Akar C ya akar C, akar D akar D, akar 10 ya akar 10, dan seterusnya. Yang kedua, pengurangan juga kayak gitu. A akar C dikurangi B akar C, maka A kurangi B akar C. Kemudian ada perkalian dan pembagian akar. Perkalian dan pembagian akar, contoh yang pertama adalah kalau ada akar A kali akar A, maka jadinya adalah akar A kuadrat. Karena A kali A kan A kuadrat. Kemudian akar A kuadrat sama saja dengan akar 2 per 2. 2 per 2 itu 1, sehingga akar A kali akar A bisa dituliskan sebagai A saja, akarnya hilang. Kemudian yang kedua, akar N dari A kalikan akar N dari B, maka jawabannya adalah akar N dari A sama B. A sama B-nya dikalikan. Yang ini A sama B-nya dikalikan. Kemudian kalau ada akar N A pangkat M dikali akar N A pangkat P, maka akar N-nya dalamnya adalah M tambah P. Sifat perpangkatan, kalau ada pangkat dikalikan maka pangkatnya dijumlah gitu. Kemudian kalau ada akar N diakar lagi P, maka akarnya bentuk perkalian N sama P. Persis kayak itu ya, bentuk pangkat ya. Kalau ada pangkat dipangkat lagi maka pangkatnya dikalikan. Kemudian yang kelima, kalau ada akar N dari A dibagi akar N dari B, maka A per B-nya bisa dibagi ada dalam satu akar. Kayak gitu. Terus contoh soalnya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, contohnya adalah 10 akar 5 tambah 5 akar 5. Maka ini sama-sama akar 5, maka 10 tambah 5-nya bisa dijumlahkan, sehingga hasilnya 15 per 5. Kemudian untuk yang pengurangan sama 9 akar 3 dikurangi 3 akar 3, karena di sini sudah sama-sama akar 3, sehingga 9 sama 3-nya bisa langsung dikurangi. Jadi hasilnya adalah 6
per A, 6 akar 3. Kemudian contoh untuk perkalian dan pembagian akar. Kalau ada akar 5 kali akar 5, maka hasilnya 5. Contohnya yang tadi ini. Kemudian kalau ada akar 7 kali akar 3, di sini sama-sama akarnya sama-sama 3. Sama-sama 3. Sehingga bisa dikalikan langsung 7 kali 3. Jadinya akar 21. Kemudian kalau ada akar tapi bilangannya pangkat, kita gunakan sifat yang ini. Sehingga akar 2-nya tetap, dan di sini 3 pangkat 3 tambah 5. Sehingga 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 4. Karena 8 per 2 sama dengan 4. Gitu. Kemudian yang keempat, kalau ada akar di akar lagi, maka di akarnya ini dikalikan. Di sini kan ada 2, di sini ada 2. Sehingga akar 16-nya dikalikan 2 kali 2. Jadinya akar 4 dari 16. Akar 4 dari 16 adalah 2. Kenapa 2? Karena 16 itu adalah 2 pangkat 4. Jadinya 2 pangkat 4 per 4. Ini 4 per 4. Jadinya 2. Kemudian kalau ada akar 36 dibagi akar 4, maka bagi dulu bilangannya. 36 bagi 4 sama dengan 9. Akar 9 adalah 3. Gitu. Sifat-sifat bentuk akar selanjutnya adalah merasionalkan penyebut, teman-teman. Contoh pertama untuk merasionalkan penyebut, kalau ada A dibagi akar B, jadi akar itu sebenarnya nggak boleh posisinya di penyebut, sehingga perlu yang namanya dirasionalkan. A akar B, maka rasionalnya adalah ini. Yang penting di sini, akar B per B. Ini penting banget. Jadi untuk merasionalkan menyebut, kalikan dengan akarnya sendiri. Kalau akar B berarti akar B per akar B, sehingga A kali akar B jawabannya ini A akar B, dan akar B dikali akar B, maka akarnya hilang sehingga jadi B saja. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau ada akar A dibagi akar B, dua-duanya akar, maka gimana rasional penyebutnya? Namanya juga rasional penyebut, jadi yang fokusnya ada di penyebut, yaitu akar B-nya. Sehingga di sini akar A per akar B dikalikannya adalah akar B per akar B. Hasilnya akar A kali akar B sama dengan akar AB, sementara akar B kali akar B jawabannya B. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau penyebutnya adalah penjumlahan, contohnya C per akar A tambah akar B, maka rasionalnya gimana? Tetap fokus ke penyebut. Tapi kalau di sini penjumlahan, maka rasionalnya atau bentuk merasionalkannya adalah dibalik tandanya. Kalau di sini plus, maka di sininya adalah min. Itu untuk yang penjumlahan. Sehingga C dikali akar A min akar B jadinya C akar A min akar B, sementara yang bawah akar A tambah akar B dikalikan akar A min akar B, cukup kalian mengalihkan akar A kali akar A nya saja, jawabannya A, plus kali min min, dan akar B kali akar B, jawabannya B. Jadinya A min B. Gitu. Untuk sifat yang keempat, kalau dua-duanya akar, di sini plus, yang atas plus, yang bawah min, maka fokusnya ke penyebut, yaitu akar A tambah akar B bagi akar A min akar B. Ingat-ingat di sini min, teman-teman. Maka untuk merasionalkan penyebut, di sininya plus, kebalikannya yang tadi. Sehingga akar A tambah akar B dikalikan akar A tambah akar B, di sini akar A tambah akar B dikuadratkan, sementara yang bawah A min B.
Nah, itu 4 sifat cara untuk merasionalkan penyebut. Kita ke contoh soal. Contoh soalnya gini, kalau ada 5 per akar 7, maka rasionalnya adalah 5 per akar 7 dikalikan akar 7 per akar 7, sehingga hasilnya 5 akar 7 per 7, sesuai dengan sifat yang ini. Contoh yang kedua, kalau ada akar 3 per akar 5, maka merasionalkan penyebutnya dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya adalah 3 kali 5 akar 15, akar 5 kali akar 5, akarnya hilang jadinya 15, akar 15 per 5. Contoh yang ketiga, kalau ada 2 per 2, akar 2 tambah akar 7, maka rasionalnya ingat di sini penyebutnya adalah di jumlah akar 2 tambah akar 7, sehingga rasional penyebutnya dikurangi. Akar 2 min akar 7. Hasilnya adalah 2 kali akar 2 min akar 7 per 2 min 7. Karena tadi fokus ya. Cukup mengalihkan yang akar 2 sama akar 2 jadinya 2. Kemudian akar 7 sama akar 7 jadinya 7. Sementara tandanya plus kali min hasilnya min. Sehingga hasilnya adalah 2 per akar 2, 2 dikalikan akar 2 min akar 7 dibagi minus 5. Atau bisa ditulis minusnya naik, minus 2 dikali akar 2 min akar 7 per 5. Ini hasilnya. Contoh yang keempat, kalau ada akar 8 tambah akar 6 dibagi akar 8 min akar 6, maka bentuk rasionalnya adalah kalau di sini min, maka di sini plus, sehingga akar 8 tambah akar 6 dibagi akar 8 tambah akar 6. Hasilnya akar 8 tambah akar 6 dikali akar 8 tambah akar 6. Di sini ini dikali ini, sehingga hasilnya adalah akar 8 tambah akar 6 dikuadratkan. Sementara yang penyebut tinggal dikalikan akar 8 sama akar 8 jadi 8. Sementara akar 6 sama akar 6 jadi 6. Tandanya min kali plus jadinya negatif. Oke. Selanjutnya kita buka akar 8 tambah akar 6-nya, maka akar 8 kuadrat tambah akar 8 kali akar 6 tambah akar plusnya kebanyakan 1. Hapus 1. Nah, kemudian akar 8 tambah akar 6 kali akar 6 tambah akar 6 kuadrat dibagi 2. Terus hasilnya 8 tambah 2 akar 8 kali akar 6 tambah 6. 8 tambah 6 di situ jadi 14. Dan 2, 8 kali 6 jadinya akar 48 per 2. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan lagi. Contohnya 2 bagi 14, 7. Kemudian 2 bagi 2, 2. Sehingga hasilnya bisa ditulis 7 tambah akar 48. Bisa gitu hasil akhirnya. Tapi akar 48 juga masih bisa disederhanakan. Bentuknya berubah menjadi 4 akar 3 gitu. Tapi cukup, sampai sini juga cukup. Sifat bentuk akar selanjutnya adalah persamaan bentuk akar. Di sini ada premis atau pernyataan bahwa kalau ada akar A tambah B ditambah 2 akar A kali B, maka hasilnya akan akar A tambah akar B dengan syarat A-nya lebih dari B dan lebih dari 0. Benarkah demikian? Nah, di sini ada pembuktiannya teman-teman. Kita tulis dulu akar A tambah B ditambah 2 akar A kali B. Maka kita fokus dulu ke 2 akar A kali B-nya. Kita jabarkan kalau ada 2 akar A kali B, itu bisa dituliskan menjadi akar AB ditambah akar AB. Contohnya gini, akar AB tambah akar AB. Kemudian kita fokus ke A sama B-nya. A itu kan bisa dituliskan dari akar A kuadrat, ya kan? Maka selanjutnya adalah A
kuadrat tambah akar AB tambah akar AB ditambah akar B kuadrat. Jadi perubahan dari A ke A, akar A kuadrat, dan B jadi akar B kuadrat karena ini nilainya sama. Terus kita buka akar A kuadrat itu adalah akar A kali akar A, akar AB itu akar A kali AB, akar AB akar A kali akar AB, dan akar B kuadrat itu adalah akar B kali akar B. Dan di sini kita menggunakan sifat asosiatif, teman-teman. Di sini ada akar A, di sini ada akar A. Kita fokus ke sini dulu ya, ke sini dulu, bagi dua. Sama-sama ada akar A, maka akar A-nya diambil. Kalau akar A-nya diambil, sisanya adalah akar A tambah akar B. Sementara yang belakang ini, di sini ada dua unsur yang sama, yaitu akar B sama akar B. Maka akar B-nya kita ambil dulu di sini. Terus sisanya kalau akar B diambil, sisanya di sini ada akar A, tulis akar A, dan di sini tambah akar B. Selesai. Itu sifat asosiatif. Selanjutnya kalau udah dibuka, maka sisanya adalah di sini ada akar A tambah B, di sini ada akar A tambah B. Kita ambil akar A tambah B, sisanya di sini ada akar A plus akar B di sini. Sehingga hasilnya akar A tambah akar B dikalikan akar A tambah akar B. Ini kalau dikalikan, teman-teman, akar A dikalikan ini akar A sama akar A sama B, nanti hasilnya seperti ini, seperti yang atasnya. Nah, kemudian akar A tambah akar B dikali akar A tambah akar B, jadinya akar A tambah akar B dikuadratkan. Maka hasilnya adalah akar A tambah akar B saja, karena akar dikuadratkan akarnya akan hilang. Maka terbukti bahwa pernyataan ini akan sama dengan akar A tambah akar B. Gitu, contoh soalnya kayak gini. Sederhanakan bentuk berikut ini. Kalau ada akar 9 tambah 2 akar 14, bentuk sederhananya seperti apa? Maka jawabnya adalah, kita tulis dulu soalnya. Langkah pertama, perhatikan angka 14-nya. Oke, yang kedua, cari perkalian angka-angka yang membentuk angka 14. Contohnya 14 dan 1. Yang kedua 7 dan 2. Ya kan? Nggak ada lagi kan selain itu. Cuma 2 ini. Terus langkah yang ketiga adalah dari perkalian angka-angka tersebut cari angka yang dijumlahkan menjadi 9. Kenapa 9? Karena angka yang depannya ini 9. Jadi fokusnya dari 14, cari perkaliannya. Dari perkalian itu yang jumlahnya akan sama dengan bilangan yang pertama. Maka kita dapat 7 dan 2. Oke, jadi perubahannya adalah 9 tambah 2 akar 7 kali 2. Nah, untuk ngebentuk sesuai dengan sifat ini, maka 9-nya harus diubah. 9 itu 7 tambah 2. Nah, jadi udah sama nih formatnya nih. Bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Ya kan? Maka hasilnya adalah akar A tambah akar B. Hasilnya bisa dituliskan akar 7 tambah akar 2. Kemudian sifat bentuk akar yang terakhir masih sama kayak ini. Cuman bedanya di sini adalah negatif. Nah, tadi kan di sini positif ya. Sekarang negatif. Caranya sama. Pembuktiannya juga sama. Jadi nanti silahkan dibaca. Pembuktiannya sama persis seperti yang positif. Kita langsung ke contoh soal, teman-teman, karena ini menarik banget. Bentuk sederhana dari akar 13 kurangi akar 160, diakarkan lagi ya. Maka jawabnya adalah pertama, kita harus mengusahakan mengubah bentuk akar ini dalam bentuk akar A tambah B minus 2 akar A kali B. Caranya gimana? Kita fokus ke 160-nya. 160 di sini kan perkalian dari 4 kali 40. Kenapa dikali 4? Untuk mengambil atau memaksimalkan angka 2 di sini.
2 kan itu akar 4, sehingga akar 4 kali 40. Maka jadinya akar 13, 2 akar 40. Langkah yang kedua adalah fokus pada angka 40-nya. Kayak tadi ya. Jadi 40 itu perkalian dari berapa kali berapa? 40 kali 1, 20 kali 2, 10 kali 4, dan yang terakhir bisa ditulis 8 kali 5. Ini adalah angka-angka pembentuk perkalian 40 ini. Kemudian dari angka-angka ini kita cari angka yang kalau dijumlahkan sama dengan yang di depan 13, yaitu 8 sama 5, sehingga bisa dituliskan menjadi 13 minus 2 kali 8 kali 5. Terus 13 nya juga harus diubah nih agar bentuknya sama kayak gini kan. 13 itu 8 tambah 5. Nah, bentuk ini sudah persis kayak bentuk ini, ya kan? Sehingga jawabannya adalah akar A min akar B. Set 8, akar 8 dikurangi akar 5. Ini hasil akhirnya. Oke, nah materi mengenai bentuk akar kurang lebih seperti itu. Nanti di bagian kedua saya akan ngebahas tentang soal-soal bentuk akar yang sering muncul di ujian nasional maupun di ujian masuk perguruan tinggi. So, terus pantengin channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.